Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Suhendra, NIM 0508599911. Pada video ini, pada kesempatan kali ini saya akan membahas terkait surat dakwaan, tuntutan dan putusan salah. Langsung saja saya mulai dari surat dakwaan. Surat dakwaan dalam arti pengertiannya yaitu adalah rumusan tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa yang disusun oleh penuntut umum sebagai dasar pemeriksaan di pengadilan. Tanpa surat dakwaan, hakim tidak dapat memeriksa perkara. Dasar hukumnya yaitu pasal 143 KUHP. Kemudian fungsi surat dakwaan, ada 5 fungsi dari surat dakwaan. Yang pertama sebagai dasar pemeriksaan bagi hakim. Yang kedua memberi batas ruang lingkup pembuktian. Kemudian yang ketiga memberikan informasi kepada terdakwa tentang perbuatan yang dituduhkan. Keempat, dasar penjatuhan putusan. Apakah nantinya terdakwa ini bebas, lepas, atau dipidana. Yang kelima, fungsinya yaitu sebagai kepastian hukum dalam proses pidana. Syarat dakwaan terbagi menjadi 2, yaitu syarat formil dan syarat material dakwaan. Syarat formil sesuai dengan pasal 143 ayat 2A KUHP berisi tentang identitas terdakwa, baik nama, umur, pekerjaan, agama, suku, alamat. Kemudian berisi penandatanganan dari jaksa penuntut umum. Kemudian berisi waktu dan tempat penyusunan. Kemudian syarat material dakwaan itu berdasarkan pasal 143 ayat 2B KUHP. Surat dakwaan harus jelas, cermat dan lengkap, berisi tempus delicti, kapan perbuatan itu dilakukan, kemudian locus delicti, di mana perbuatan itu dilakukan, kemudian cara melakukannya, kemudian pasal yang dilanggar, kemudian uraian unsur delik secara lengkap. Jika tidak memenuhi beberapa unsur di atas, dakwaan dapat dinyatakan oleh hakim batal demi hukum atau tidak dapat diterima, atau biasa kita dengar itu dengan sebutan NO. Selanjutnya yaitu bentuk-bentuk surat dakwaan. Surat dakwaan itu ada bentuknya bentuk surat dakwaan itu ada 5. Yang pertama tunggal, alternatif, subsidiair, kumulatif, dan gabungan. Kemudian jika hukum dakwaan itu cacat, tidak memenuhi syarat formil atau material, maka dakwaan dapat dibatalkan oleh hakim. Pemeriksaan tidak dapat dilanjutkan, dan jaksa penuntut umum biasanya diarahkan untuk memperbaiki dakwaannya. Kemudian yang selanjutnya itu contoh surat dakwaan subsidiair. Saya di sini mengambil contoh di Kejaksaan Negeri Surabaya. Surat dakwaan, nama terdakwa Raka Pratama, alamat Jalan Mawar nomor 22 Surabaya. Dakwaan primair, bahwa terdakwa pada tanggal 5 Januari 2025 sekitar pukul 21 waktu Indonesia Barat di Jalan Kembang Kuning, Surabaya, mengambil 1 unit HP milik korban secara melawan hukum dengan maksud memiliki untuk diri sendiri. Perbuatan terdakwa diatur dalam pasal 362 KUHP atau pencurian. Dakwaan subsidiair bahwa terdakwa menguasai barang yang
yang patut diduga diperoleh dari tindak pidana, yaitu 1 unit HP hasil pencurian. Pasal yang dilanggar yaitu pasal 480 ayat 1 KUHP penadahan. Tertanda Jaksa Penuntut Umum Siti Rahmawati SH. Baik, kemudian yang kedua yaitu tuntutan pidana. Tuntutan pidana adalah pendapat akhir dari Jaksa Penuntut Umum mengenai kesalahan terdakwa dan permintaan pidana yang harus dijatuhkan oleh hakim yang berisi tentang analisis fakta dari hasil pembuktian, pembuktian unsur pasal yang didakwakan, pernyataan kesalahan terdakwa, hal yang memberatkan dan meringankan, permintaan pidana, penjara, denda, perampasan barang bukti, dan lain-lain. Kemudian yang terakhir yaitu kesimpulan, di mana terdakwa terbukti atau tidak terbukti bersalah. Tuntutan pidana disampaikan setelah pemeriksaan saksi ahli. Tuntutan pidana disampaikan setelah pemeriksaan saksi, saksi ahli, barang bukti, dan terdakwa. Fungsi tuntutan yaitu menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan, menjadi dasar pembelaan atau pledoi bagi penasihat hukum, kemudian menunjukkan sikap resmi dan akhir dari jaksa. Kemudian selanjutnya struktur tuntutan. Struktur tuntutan itu ada beberapa, diantaranya pendahuluan, uraian fakta persidangan, analisis alat bukti, pembuktian unsur-unsur delik, hal-hal yang memberatkan, hal-hal yang meringankan, kemudian tuntutan pidana, kemudian permintaan terhadap barang bukti, dan yang terakhir yaitu penutup. Saya akan membacakan contoh tuntutan yang telah saya buat sebelumnya, yaitu Kejaksaan Negeri Surabaya Requi Titoir. A. Fakta persidangan. Saksi korban melihat terdakwa mengambil HP, kemudian CCTV memperkuat kejadian, terdakwa mengakui perbuatannya. Poin B. Pembuktian unsur pasal 362 KUHP. Semua unsur terbukti, yaitu mengambil barang milik orang lain dengan maksud memiliki secara melawan hukum. Poin C. Hal yang memberatkan. Terdakwa meresahkan masyarakat. Poin D. Hal yang meringankan. Terdakwa mengakui perbuatannya. Tuntutan menjatuhkan pidana 1 tahun 8 bulan penjara. Tertanda Jaksa Penuntut Umum Siti Rahmawati SH. Itulah tadi contoh dari tuntutan pidana. Kemudian selanjutnya saya akan membahas putusan sela. Putusan sela yaitu putusan hakim sebelum pokok perkara diperiksa yang mengadili eksepsi atau keberatan dari terdakwa ataupun penasihat hukum. Dasar hukumnya yaitu pasal 156 KUHP. Kapan putusan sela dikeluarkan? Putusan sela dikeluarkan setelah dakwaan dibacakan, terdakwa atau penasihat hukum mengajukan eksepsi, dan setelah jaksa menanggapi eksepsi. Setelah itu baru hakim memberikan putusan sela. Ada beberapa jenis putusan sela, diantaranya ada 3. Putusan sela itu terbagi menjadi 3, yaitu 1. Menolak eksepsi, kemudian menerima eksepsi, kemudian yang terakhir memerintahkan jaksa untuk memperbaiki isi dakwaan atau dakwaannya. Contoh putusan sela yang sudah saya buat sebelumnya. Pengadilan Negeri Surabaya nomor 55-PID-2025-PN Surabaya menimbang bahwa penasihat hukum berkeberatan karena dakwaan dianggap kabur, tempus, tidak jelas. Majelis mempertimbangkan dakwaan telah memakan waktu dan tempat
jelas. Unsur perbuatan dijelaskan secara lengkap. Tidak ditemukan kerugian terhadap hak terdakwa. Mengadili, menolak eksepsi penasihat hukum, menyatakan surat dakwaan sah menurut hukum, dan 3. Memerintahkan pemeriksaan perkara dilanjutkan. Tertanda Majelis Hakim Haji Budi Santoso SH MH. Kesimpulannya yaitu hubungan antara dakwaan, tuntutan, dan putusan sela. Dakwaan merupakan pondasi atau kerangka proses pemeriksaan. Kemudian eksepsi yaitu upaya terdakwa membantah dakwaan. Putusan sela yaitu hakim memutus apakah dakwaan sah. Kemudian pemeriksaan pokok perkara yaitu memeriksa saksi dan alat-alat bukti. Saksi dari kedua belah pihak ataupun saksi ahli. Tuntutan yaitu sikap resmi penuntut umum. Kemudian pledoi, pembelaan terdakwa atau penasihat hukum. Kemudian yang terakhir yaitu putusan akhir, yaitu vonis dari hakim. Demikianlah yang dapat saya jelaskan, dapat saya sampaikan tentang surat dakwaan, tuntutan, dan putusan sela. Sekian dan terima kasih. Selamat malam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.